Agnostik adalah orang yang tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak, dan tidak percaya bahwa keberadaan Tuhan dapat diketahui. Agnotisme tidak akan menyangkal keberadaan Tuhan secara mutlak. Tetap agnotis beranggapan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat dipikir oleh akal manusia. Kelompok agnostis berbeda dengan ateis, yaitu merupakan orang yang tidak percaya akan adanya pada Tuhan. Namun ada juga beberapa kelompok ateis agnostik, yaitu tidak percaya akan adanya Tuhan, tetapi mereka tidak berpikir bahwa kita bisa tahu apakah Tuhan itu ada. Beberapa alasan seseorang menjadi agnostis diantaranya pergolakan batin mengenai konsep agama dan Tuhan. Yang kedua, tidak ada kepuasan terhadap jawaban agama atau fenomena-fenomena yang terjadi di realitas. Agnostik adalah suatu kelompok orang-orang yang meragukan akan keberadaan Tuhan. Orang bahwa ada atau tidak adanya orang yang paham dengan agnostis berpendapat bahwa ada dan tidak adanya Tuhan itu maupun fenomena supernatural merupakan hal yang tidak dapat diketahui. Orang yang paham agnostik ini mereka telah muncul jauh setelah paham ateis, tepatnya pada abad ke-19. Agnostis adalah agama yang muncul pada abad ke-19. Setelah paham ateis, agnostik ragu akan keberadaan Tuhan karena tidak adanya bukti yang dapat menjelaskan bahwa Tuhan itu ada atau tidak adanya Tuhan. Agnostisme bukanlah agama, melainkan suatu kelompok yang dianut oleh sebagian orang yang meragukan keberadaan Tuhan. Agnostisme bukanlah agama, melainkan suatu kelompok yang dianut oleh sebagian orang yang meragukan keberadaan Tuhan. Agnostis adalah orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi seperti Tuhan tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan dapat diketahui. Nah, cukup itu. Itu pertemuan keberapa? Kedua. Pertemuan ketiga siapa? Coba. Tadi ya, yang ke-1 berarti. Coba. Raihan. Seharusnya nggak Ustaz angkat gini kalau pakai mic. Karena mic kita nggak ada, ya didekatkanlah. Kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan sangatlah mendalam dan sangat penting. Judulnya apa? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan sangatlah mendalam dan sangat penting. Namun tidak ditemukan pada manusia awam. Namun sebagian orang menolak kepercayaan akan keberadaan Tuhan karena bukti-buktinya tidak memahami dan tidak mengenali tanda-tanda kebesaran yang ada di dalam semesta ini, keberadaan Tuhan, dan menempati kedudukan yang tinggi dalam menentukan segala kegiatan manusia untuk mewujudkan tindakan itu. Dengan kesaktiannya, akal dapat bangkit dari hal-hal kotor menuju alam malak atau alam ketuhanan. Pertanyaan tentang asal usul unsur universal seperti agama telah lama menjadi perhatian para pemikir. Pertanyaan mengapa masyarakat mempercayai kekuatan-kekuatan yang dianggap lebih unggul dari dirinya, dan mengapa masyarakat menggunakan berbagai cara untuk mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan tersebut, dipengaruhi oleh sejauh mana agama dan kepercayaan dalam suatu masyarakat telah lama menjadi bahan penelitian ilmuwan perkembangan dan peradaban masyarakat. Agama masyarakat primitif di suatu tempat sesuai dengan tingkat kehidupan dan peradaban di negara tersebut, dan seringkali mempertanyakan apakah Tuhan itu ada. Jikalau ada, di mana Tuhan itu berada? Dan seringkali hal ini dikaitkan dengan ilmu-ilmu sains yang mencari hakikat akan keberadaan Sang Pencipta. Sebesar berapapun besarnya agama-agama yang mengutip wahyu, yang menghadirkan konsep ilmu pengetahuan abstrak dan tidak kasat mata sebagai sumber utama ilmu pengetahuan untuk meyakinkan pengikutnya akan kebenaran informasi abstrak tersebut. Agama juga memasukkan dalil-dalil yang berdasarkan pada wahyu alasan berikut. Hal ini didasarkan pada penalaran yang jelas dan wajar dalam batas-batas tertentu. Keimanan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan sifat-sifat ketuhanannya, status kenabian yang dianugerahkan kepada umat pilihan Tuhan, dan keberadaan makhluk gaib seperti malaikat dan setan, surga dan neraka.
yang semuanya mempunyai implikasi bagi umat beragama. Mereka yang mempercayai menolak dimensi pengalaman dan material dengan membuktikan kebenarannya. Namun, seperti halnya dalam kajian filsafat metafisika, struktur argumentasi yang dibangun mewakili struktur logis yang diterima oleh sistem berpikir manusia. Meskipun objek kajiannya tidak terwujud, dalam Islam, pilar-pilar utama doktrin secara kasar dibagi menjadi 3 bagian: akidah, muamarah, dan etika, yang berkembang menjadi komponen ilmu-ilmu agama seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Terlihat bahwa wahyu sebagai sumber ajaran yang merupakan bahasa Tuhan harus dibenarkan dalam artian dijelaskan dalam bahasa manusia. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah menggunakan metode penalaran untuk memperoleh makna dan nilai ajaran dari sumber-sumber primer seperti wahyu, hadis yang bersifat kiasan, sehingga konsep-konsep yang masih abstrak tersebut dapat diterima cara berpikir manusia. Di dalam ayat Al-Quran yang mempertegaskan keberadaan Allah, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau kering, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, cukup ya. Nah, itu pertemuan yang pertama ya. Pertama, yang kedua siapa tadi? Siapa? Nisa pertemuan kedua. Pertemuan ketiga Turun. Keempat Maryam sudah tadi belum? Ya, Maryam. Pertemuan keempat. Karena kita tidak punya mic, jadi besarkan suara sedikit. Pertemuan keempat. Pertemuan keempat yang sekarang ini ya? Iya. Itu ada keempat ini kan? 3. Hah? 3. Oh iya, ada. Persyaratan suatu kitab untuk diyakini sebagai kitab suci berbeda-beda tergantung pada komunitas keagamaan yang menerimanya. Itu tunggu sebentar. Itu maksudnya tidak mudah mengatakan kitab itu disebut kitab suci. Apakah Injil itu kitab suci? Apakah Taurat yang ada sekarang ini kitab suci? Kita cek dulu. Tidak mudah. Jadi ada persyaratannya. Apakah persyaratannya? Lanjut, Maria. Berikut adalah beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan kitab suci dalam beberapa komunitas keagamaan. Kanon kitab suci Yahudi, kitab-kitab dalam kanon ini harus tulis dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kitab Taurat lebih tua dari zaman Ezra dan ditulis di Palestina. Kanon Perjanjian Baru, kitab-kitab dalam kanon ini harus memiliki otoritas dari para rasul atau ditulis oleh rekan-rekan rasul yang dikenal di bawah otoritas para rasul. Kanon kitab suci Katolik, kitab-kitab dalam kanon ini harus ditertibkan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam kitab hukum kanonik. Kata kanon berasal dari bahasa Yunani kuno kanon yang berarti mistar atau tongkat pengukur. Satu-satunya syarat kitab suci adalah harus diturunkan oleh Tuhan tanpa perubahan oleh manusia. Kalau mengacu pada kenyataan, Allah yang merupakan Tuhan telah banyak menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya yang diturunkan kepada rasul-rasul tertentu untuk umat-umat mereka pada zamannya masing-masing. Apa yang menjadikan kitab suci sebagai kitab suci? Menurut 2 Timotius 3:6-17, kata-kata dalam kitab suci diilhamkan Allah atau diilhami. Ini menyiratkan bahwa Allah adalah sumber atau asal dari apa yang dicatat dalam kitab suci. Allah melalui Roh Kudus menggunakan penulis manusia untuk menulis apa yang ia ungkapkan dalam Alkitab. Mereka bukan sekadar penyalin atau penyalin. Disebut Alkitab karena memuat pengertian tentang Allah yang agung dan mulia, dan mengapa buku itu disebut Alkitab dan kitab suci? Suci karena melalui sabda yang suci hadir ketika dibaca dan diucapkan.
Semua kitab suci dihembuskan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Tidak ada buat dalam kitab suci yang berasal dari penafsiran seseorang sendiri, karena tidak pernah ada buat yang dihasilkan oleh keinginan manusia, tetapi manusia berbicara atas nama Allah sebagaimana mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Siapakah yang memutuskan apa yang menjadi kitab suci? Manusia, magisteria bukanlah Tuhan. Karena itu keduanya tidak berperan dalam menentukan kanonisitas, karena Tuhan adalah otoritas tertinggi. Dialah yang memberi kesaksian tentang keaslian firman-Nya. Karena kitab suci adalah firman Tuhan, maka kitab suci adalah otoritas tertinggi, dan dengan demikian hanya Dia memenuhi syarat untuk menyatakan kanonisitasnya sendiri. Kitab suci merupakan dasar iman dan tumpuan hidup, karena di dalam kitab suci wahyu Allah yang dituliskan dan merupakan dasar iman. Untuk kitab suci mempunyai secara bahasa, kata kitab berasal dari bahasa Arab, kataba yaktubu, kitaban, yang artinya telah menulis, sedang menulis, dan tulisan. Dan secara istilah makna kitab adalah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang terkumpul di satu bentuk buku. 18 Mei 2023. Makna terdalam yaitu sebagai sumber iman, pedoman hidup, dan sumber segala pengetahuan. Dah, cukup dulu ya. Itulah persyaratan bagi suatu kitab untuk dapat disebut sebagai kitab suci. Lanjut, kita pertemuan ketiga, berarti itu yang harus kita dalami hari ini ya.